ya. Hari ini kita akan melanjutkan seri yang Bapak Gembala dapatkan dari Tuhan untuk kita semua dapatkan, yaitu seri peperangan rohani. Jadilah kuat di dalam Tuhan. Dan hari ini kita akan membahas di dalam Efesus pasal yang ke-6, ayatnya yang ke-15 sampai ayatnya yang ke-16, yaitu berkasutkan Injil damai sejahtera dan perisai iman. Ya, berkasutkan Injil damai sejahtera dan perisai iman. Ya, minggu lalu Bapak Gembala sudah bagikan kita tentang kebenaran, ya, Yesus sendiri, ya, dan juga breastplate, ya, pelapis dada, yang artinya apa? Status kita. Bicara status kita, jadi berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan, ya, yang artinya tentang bagaimana Yesuslah kebenaran itu, dialah kebenaran itu, dan kebenarannya diberikan kepada kita untuk kita menjadi orang benarnya, ya, untuk kita dilayakkan menjadi anak-anak yang Dia cintai, anak-anak yang Dia sayangi. Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan kita tentang berkasutkan Injil damai sejahtera dan perisai iman, saya mau tanyakan ini, dan ini yang selalu yang waktu saya baca ini ulang-ulang, Bapak Gembala bilang, Kak Peter, bagikan, lanjutkan, bisa Pastor, kenapa tidak? Tapi saya terus mengiang-iang di pikiran saya, apa yang membuat Rasul Paulus, ya, bisa menuliskan tentang perlengkapan senjata rohani? Saya terus pikirkan, kenapa tiba-tiba Tuhan mewahyukan, Tuhan berbicara ini melalui dia. Menuliskan ini untuk saudara dan saya melalui dia. Ternyata waktu saya melihat, ya, apa yang terjadi di sini, ini sama seperti pelayanan Yesus sendiri. Kenapa bisa sama seperti pelayanan Yesus sendiri? Kalau kita perhatikan, ya, waktu Yesus melayani, ya, kita lihat bagaimana di dalam pengajarannya, perumpamaan, Yesus selalu memakai secara kontekstual. Dia melihat apa, dia pakai itu di dalam pengajarannya. Contoh, waktu dia berkata, akulah pokok anggur. Karena memang saat itu dia sedang menatap, ada perkebunan anggur, dia pakai itu. Terus dia juga katakan juga, lebih mudah seekor unta masuk lubang jarum daripada seorang kaya masuk kerajaan surga. Karena memang di Yerusalem pada waktu itu ada gerbang, ya, yang namanya gerbang lubang jarum. Dia pakai itu, dan ternyata saya tanyakan juga, lalu kenapa Paulus berbicara soal perlengkapan senjata rohani? Ternyata kalau kita lihat juga, Rasul Paulus di sini kita tahu bahwa waktu dia menuliskan, ya, surat Efesus ini, dia sedang ada di dalam penjara. Ya, namanya di dalam penjara pasti banyak penjaga. Dan waktu itu dia dipenjara oleh tentara Romawi. Dan kita tahu, makanya dia langsung Tuhan wahyukan, dia pakai tentang tulis perlengkapan senjata rohani. Ya, seperti itu. Kenapa? Ya, kenapa bisa seperti itu? Karena kalau kita lihat, kenapa perlengkapan senjata rohani? Karena memang seperti Paulus alami apa yang sedang terjadi dalam hidupnya. Dia melihat bahwa peperangan rohani itu real. Peperangan rohani itu nyata. Ya, sebagai anak-anak Tuhan, kita sebagai anak yang dikasih, dicintai, setiap hari kita masuk yang namanya peperangan rohani. Dan itu yang terjadi, yang Tuhan ingin katakan melalui Rasul Paulus, sama seperti apa yang Rasul Paulus alami. Ya, sebagai anak yang dicintai, dikasih. Karena Paulus ada di dalam penjara, ya, seperti ini, saya yakin, ya, di dalam penjara banyak hal yang going on juga di dalam pikirannya. Itu kenapa dia lepaskan surat-surat di dalam penjara. Contohnya surat Filipi. Di dalam surat Filipi dia katakan apa? Bersukacitalah senantiasa. Kukatakan sekali lagi, bersukacitalah. Hendaklah engkau jangan khawatir tentang apapun juga. Kenapa? Karena dia ingin balas, ya, surat kepada jemaat di Filipi. Kenapa? Situasi yang terjadi. Jemaat Filipi mulai, wah, bagaimana ini? Rasul Paulus ada di dalam penjara, mulai terjadi gejolak. Dan akhirnya dia tulis surat, ya, yang diwahyukan oleh Tuhan di dalam hidupnya. Ya, bersukacitalah. Dia tahu siapa yang ada bersamanya, artinya sedang going on. Saya nggak tahu dalam kehidupan kita juga sama dalam kehidupan kita. Ya, saya percaya tiap harinya kita memiliki peperangan rohani sama seperti apa yang Rasul Paulus alami. Karena selama dia di dalam penjara, saya percaya, ya, saya percaya baik di dalam dirinya atau jemaat yang terjadi, itu ada sedang going on di dalam pikirannya. Dan Tuhan wahyukan di saat dia lihat tentara Romawi, dia kasih tunjuk, ini loh perlengkapan senjata rohani. Jadi apa yang Tuhan mau kita pahami?
dari kisah ini apa yang Tuhan mau pahami pada kita? Kenapa harus perlengkapan senjata rohani? Karena peperangan itu real, peperangan itu nyata, yang Tuhan mau untuk kita fokus kepada Tuhan. Bukan kepada situasi kita, circumstances kita, apa yang terjadi dalam hidup kita. Itu yang terjadi sama Paulus, bukankah demikian? Dia tulis suratnya kepada Filipi, jemaat di Filipi, bersukacitalah, ya. Janganlah hendak kamu khawatir. Dia tahu situasinya tidak menentukan statusnya dia. Situasinya tidak menentukan siapa dirinya. Dan demikianlah yang saya rindu untuk saudara dan saya pahami waktu kita belajar tentang berkasutkan Injil damai sejahtera dan perisai iman. Supaya kita menyadari jangan izinkan situasi kita menentukan siapa kita. Jangan. Tapi izinkan Kristus yang kita percaya, iman kita yang di dalam Dia yang menentukan siapa kita. Amin. Oke, kita lanjutkan ya. Jadi dan di akhir khotbah saya akan tunjukkan kepada kita bahwa semua perlengkapan senjata rohani ini semua sebenarnya sesuatu yang berurutan begitu indahnya yang menceritakan tentang pribadi Yesus sendiri. Apa yang Dia kerjakan untuk saudara dan saya ya. Dan kalau kita harus ingat juga peperangan yang kita hadapi seperti yang Bapak Gembala katakan sebelum-sebelumnya, ya minggu yang lalu, bahwa peperangan kita bukan dari titik nol. Ya. Peperangan kita bukan dari titik nol. Tapi dari kemenangan yang Dia sudah berikan. Saya akan bacakan dulu untuk pembuka sebelum kita baca ayat kita. Roma 8 ayat 37. Saya akan bacakan buat kita. Tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Ingat, peperangan kita bukan untuk merebut sesuatu seperti yang Bapak Gembala katakan, tetapi untuk mempertahankan, untuk kita bisa menikmati karya Kristus, janji-janjinya yang Dia sudah berikan. Itulah dikatakan lebih dari pemenang. Ya, waktu saya baca lebih dari pemenang, oh ya, secara sederhananya kalau dikatakan kita lebih daripada pemenang, artinya apa? Kita nggak perlu bertanding, kita nikmati hasil dari pertandingan itu. Betul nggak? Bukankah itu lebih dari pemenang? Ya kan? Lebih dari pemenang artinya bagaimana kita tinggal menikmati apa yang pemenang hasilkan. Yesus yang mengerjakan, bagian kita tinggal menikmatinya. Ya, tinggal menikmatinya. Tapi ada beberapa orang yang nggak suka ya menikmati apa yang Kristus lakukan. Nanti saya akan bagikan itu lebih dalam ya. Jadi yang pertama kita akan lihat di sini ya secara langsung bagian pertama, berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kita baca dulu Kak, kita buka Efesus 6 ayat 15 sampai 16. Kita baca dulu semua. Kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Wow. Yang pertama kita lihat ya, dikatakan apa? Berkasutkan kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, kakimu berkasutkan kerelaan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. By fitting your feet with the preparation that comes from the good news of peace. Wow. Ya, datang dari Injil damai sejahtera. Ya, preparation. Ya, kalau kita lihat di sini ada kata preparation di sini. Dalam bahasa aslinya kata preparation di sini atau berkasutkan di sini itu dalam bahasa aslinya itu bisa diartikan diikat menjadi satu. Ya, diikat menjadi satu. Apa maksudnya? Diikat menjadi satu. Ya, seperti itu. Jadi untuk kita bisa pahami ini, kita harus lihat konteksnya lagi. Kembali seperti yang saya katakan tadi. Ingat Rasul Paulus sedang ada dalam penjara. Saya yakin dalam penjara dia sering lihat tentara Romawi, ya, dan dia sering lihat perlengkapan tentara Romawi seperti itu, dan Tuhan wahyukan itu sama dia. Dan pada waktu itu kasut tentara Romawi itu sangat kuat, ya, bahkan di bawahnya itu ada jeruji-jerujinya juga. Supaya apa? Supaya tetap teguh, tetap tegap di dalam medan apapun dia tetap bisa berdiri tanpa kepleset. Jadi dia bisa bergerak dengan cepat, tapi juga dengan kokoh. Bergerak dengan cepat dan juga dengan kokoh. Artinya apa? Di medan apa saja tetap berdiri dengan kokoh. Dan itu yang Tuhan mau kepada kita melalui Rasul Paulus dibilang kakimu berkasutkan untuk memberitakan Injil damai sejahtera. Ya, untuk kita bisa lanjutkan ini kita harus tanyakan dulu. Bicara soal kaki, ya kaki ini kan selalu kalau kita omong soal kaki pasti ini berkaitan dengan apa? Ponda,
pondasi, betul nggak? Yang menopang kita untuk kita berdiri. Jadi bicara soal kaki, ini pondasi untuk kita bisa berdiri, menopang kita untuk berdiri. Ya, dan ini sangat penting, makanya berapa minggu lalu Bapak Gembala bagikan di ayat ke-14. Di ayat ke-14 di situ katakan berdirilah tegap, atau dalam bahasa Inggrisnya stand firm. Makanya berdirilah tegap. Ya, stand firm. Kenapa? Ya, kita berdiri dengan kaki. Jadi kaki ini melambangkan untuk kita pondasi yang kuat, untuk kita bisa berdiri kokoh seperti itu. Dan bahkan kata berdiri yang tegap di situ, kalau kita lihat secara mendalam, itu artinya apa? Disatukan, tinggal dalam. Dan apa yang Tuhan mau untuk kita tinggal di dalam supaya kita bisa berdiri tegap? Ya, ternyata untuk kita bisa berdiri tegap, kita harus tinggal di dalam Injil damai sejahtera. Injil damai sejahtera. Tetapi kita perlu apa? Pondasinya harus kuat. Karena kata preparation juga di sini saya selidiki hal yang menarik untuk Bapak dan Mama juga bisa dapatkan, supaya apa yang saya dapatkan Bapak Mama juga dapatkan. Kalau kita lihat di dalam bahasa aslinya itu memakai kata hetoimasia, dan kata ini di dalam bahasa Yunani ini juga dipakai di Perjanjian Lama, ya, di dalam kitab Septuaginta, artinya bahasa Yunani untuk Perjanjian Lama. Di dalam Mazmur 89 ayat 14 dikatakan keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtamu, kasih dan kesetiaan berjalan di depanmu. Artinya tumpuan itu memakai bahasa walaupun ya Perjanjian Lama ditulis dalam bahasa Ibrani, tetapi versi Septuagintanya bahasa Yunaninya ini memakai kata yang sama dengan preparation, yang artinya pondasi. Ya, tumpuan itu pondasi. Ya, artinya bahwa pondasi hidup kita, ya kita harus menyatu dalam pondasi yang benar. Supaya apa? Supaya kita sadar siapa kita. Ya, nah saya akan revealkan sesuatu yang menarik yang saya juga dapatkan dari Bapak Gembala tadi pagi. Apa sih artinya berkasutkan? Ya, berkasutkan Injil damai sejahtera. Tapi artinya apa? Kita memiliki pondasi dulu yang benar. Ya, artinya untuk kita menjadi kuat, kita harus berdiri di pondasi yang kuat. Sehingga dalam situasi apapun, sama seperti tentara Romawi, ya selalu ada berkaitan. Sama seperti tentara Romawi, di medan apapun dia bisa berdiri dengan tegap. Karena dia punya sepatu yang begitu luar biasa. Ya, sama dalam hidup kita. Saudara mau berdiri teguh, saudara mau tetap kokoh dalam setiap situasi apapun, miliki pondasi yang benar di dalam iman kita, di dalam kekristenan kita. Apa pondasinya? Itu masalahnya, ya kan? Dari tadi saya bicara miliki pondasi yang benar. Tapi apa pondasinya? Ya, apa pondasi kita yang benar? Ya, seperti itu. Karena pondasi yang benar itu menentukan. Contohnya dalam kisah, saya cepat saja, Matius 7 ayat 25. Matius 7 ayat 25. Ini kenapa pondasi itu sangat penting. Karena saudara salah mengerti saja, salah satu dari perlengkapan senjata rohani ini, itu yang membuat kita kadang dalam kekristenan kita goyah. Kalau kita salah mengerti dari salah satu, ya, perlengkapan senjata rohani ini. Dikatakan gini, kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir lalu angin melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Kenapa tidak rubuh? Karena didirikan di atas batu, dan kita tahu ini bicara soal siapa. Pondasi ini bicara soal siapa? Siapa batu ini? Yaitu Yesus. Inilah pondasi yang kokoh. Ya, pondasi yang kokoh yaitu pribadi Yesus sendiri. Artinya Injil damai sejahtera ini, atau di dalam bahasa Inggrisnya a good news of peace. Ya, Injil damai sejahtera, good news of peace. Inilah pondasi yang kokoh dalam hidup kita. Kalau Alkitab katakan, ya, berkasutkan di dalam Injil damai sejahtera, berarti ada Injil yang lain yang tidak bawa damai sejahtera. Ingat, apapun yang disinggung oleh Alkitab, itu ada kebalikannya. Untuk mengingatkan kita berarti ada Injil yang lain. Ada. Kak, coba buka di dalam Galatia, Kak. Galatia 1 ayat ke-6. Galatia 1 ayat ke-6. Ini saya untuk mengingatkan saudara dan saya secara pribadi. Ya, Galatia 1 ayat 6. Aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia, dan oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti suatu Injil yang lain. Berarti ada Injil yang lain. Ya, dan Injil yang lain ini berarti tidak mendatangkan damai sejahtera. Karena hanya good news, ya, yang benar, kabar baik yang benar, yang mendatangkan damai sejahtera. Apa ini Injil yang kita tahu? Ini bicara kepada apa? Ini bicara kepada usaha, hukum Taurat. Ya, usaha kita untuk kita coba berdiri kokoh. Usaha kita untuk kita coba berdiri tegap, tidak goyah. Dengan mengandalkan kekuatan sendiri, tetap akan goyah.
Makanya dikasih pengertian kepada kita, pakai Injil damai sejahtera. Good news of peace, bukan good news yang lain. Karena mungkin, ingat, hukum Taurat itu tidak salah. Hukum Taurat itu tidak jelek, kudus. Ya, tetapi itu tidak bisa membuat kita berdiri kokoh. Karena hanya Injil damai sejahtera yang bisa membuat kita berdiri kokoh. Ya, hanya karya Kristus yang bisa membuat kita berdiri kokoh. Tapi kayak apa itu Injil damai sejahtera? Apa Injil damai sejahtera yang membawa damai sejahtera itu? Yaitu apa? Grace. Kasih karunia. Ya, pribadi Yesus sendiri untuk saudara dan saya menyadari bahwa Yesuslah kebenaran dan Yesuslah yang memberikan kebenarannya kepada kita yang sama persis Bapak Gembala bagikan minggu lalu kepada kita. Ya, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirakan keadilan, dan kata keadilan di situ righteousness. Ya, kebenarannya kita. Yesus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Tapi kebenarannya dia berikan, dia pakaikan kepada kita. Ya, sehingga kita melayak, sehingga kita dibenarkan seperti itu. Jadi inilah Injil damai sejahtera. Saya ingin rindu ingatkan ini kepada saudara. Saya tidak tahu kenapa. Tetapi saya ingin rindu bagikan ini kepada saudara. Inilah Injil damai sejahtera itu. Roma 14 ayat 17. Dikatakan, sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ya, soal kebenaran, damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Tapi apa kebenarannya? Apa kebenarannya? Apa grace itu? Yaitu bagaimana saudara dan saya tanpa Yesus kita adalah orang yang layak menerima penghukuman. Tetapi karena Yesus, oleh karena kasih anugerahnya, kita nggak perlu masuk neraka. Karena dia sudah memberikan kebenarannya, dia sudah menebus dosa-dosa kita. Dia sudah datang, dia mati, dia bangkit untuk saudara dan saya. Supaya kita dilayakkan. Supaya saudara dan saya bisa naik ke surga. Itu kenapa dia harus turun, supaya kita mengambil tempatnya di surga. Itulah grace, itulah kasih karunia yang saudara tidak bisa usahakan. Yang saudara tidak bisa kerjakan. Yang saudara tidak bisa bayar. Saudara hanya perlu menerima itu. Percaya itu. Ya, itulah grace of peace. Ya, itulah good news of peace. Ya, Efesus 2 ayat 8-9 katakan sebab ini. Seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Artinya oleh Kristus, ya dia menjadikan kita anak-anaknya yang dia cintai, yang dia kasihi, yang dia berkati. Kita dilayakkan menjadi anak-anaknya. Artinya berkasutkan Injil damai sejahtera. Kita bagaimana menyadari kelayakan kita berdiri di hadapan Bapa kita. Ya, kita dilayakkan. Kita dilayakkan, kita berkasutkan, kita mengerti bahwa kita sudah dilayakkan. Ya, kelayakan inilah yang membuat kita memiliki keberanian untuk datang sama Dia, selalu datang sama Dia. Saya diingatkan ya, walaupun kita nggak usah buka, ya oleh Bapak Gembala tadi pagi sempat sebelum saya berdiri di sini, saya sharing dengan Bapak Gembala, saya diingatkan satu cerita tentang anak yang terhilang. Kisah anak yang terhilang itu bagaimana dia mau-maunya dia pergi minggat dari rumah. Ini saya sederhanakan Bapak Mama bahasanya. Dia minggat dari rumah, dia minta hartanya semua. Dia pergi jauh, boroskan hartanya. Ya dia pikir dia sudah sangat jauh. Ya seperti itu. Tetapi percayalah di dalam pikiran bapaknya, dia nggak pernah jauh. Jadi seberapapun saudara berpikir saudara sudah jauh dari Tuhan, percayalah di pikiran Bapa kita yang begitu mencintai kita, kita nggak pernah jauh. Ya. Tadi pagi sebelum ibadah ini, kita biasa ada doa kumpul. Bapak Gembala bagikan bahwa kita memanggil dia Aba Bapa. Aba Bapa. Padahal artinya sama loh, Aba dan Bapa itu artinya sama. Tapi kenapa Aba itu nggak diterjemahkan yang lain, tetap pakai Aba? Karena itu panggilan intim, keintiman, kedekatan. Sama seperti father dan daddy. Dan ini yang saya mau katakan. Semua orang, semua bapak-bapak bisa menjadi bapak.
bisa menjadi seorang ayah, ya bisa menjadi father, tapi nggak semuanya bisa menjadi daddy. Karena banyak juga bapak-bapak nggak begitu dekat dengan anaknya. Tetapi Bapa kita di surga terlalu dekat dengan kita. Karena anaknya Yesus Kristus. Sama seperti dia, begitu juga kita. Artinya kita selalu ada bersama dengan Bapa. Sadari itu. Makanya anak yang terhilang waktu dia kembali, apa yang terjadi sama dia? Bapaknya suruh apa? Pakaikanlah sandal. Ya, di dalam bahasa aslinya sandal itu untuk di zaman itu ada dua. Sandalon dan kukubina. Ya artinya sandalon itu sandal biasa untuk orang yang biasa-biasa. Tetapi sandal yang dikasih ke anak yang terhilang itu sandal yang terbaik. Dan itu juga Bapak kasih yang terbaik buat saudara dan saya. Siapa itu? Yesus. Dia sudah kasih yang terbaik buat saudara dan saya supaya kita layak untuk menjadi anaknya. Dan dia menerima kita kapanpun, dimanapun dan apapun. Dia selalu menerima kita, memeluk kita. Kesadaran inilah yang dimaksudkan berkasutkan Injil damai sejahtera. Ya, kesadaran inilah yang dimaksudkan Injil damai sejahtera. Mungkin saudara bilang, Kak Peter, come on. Beta sudah sering dengar ini ulang, betul tidak? Ada yang punya pikiran gitu waktu saya beritakan ini? Kak, beta sudah sering dengar ini kata-kata penginjilan. Yesus mati ke dunia, datang ke dunia bagi saya. Mungkin saudara berkata seperti itu. Tapi tahu nggak, saya sangat bersyukur ada di gereja ini. Karena semakin itu diberitakan kepada kita, maka kemurahan kebaikan Tuhan juga semakin melimpah kepada kita. Kenapa? Karena kita sebagai manusia terkadang mempunyai satu common sickness, namanya common sickness atau penyakit yang umum. Yang kita tapi tolak dalam nama Yesus sekarang ya. Apa itu? Kadang pelupa. Betul nggak? Terkadang banyak anak-anak Tuhan yang Tuhan sudah tebus pun merasa bahwa Tuhan itu marah sama dia. Bahkan minggu lalu Bapak Gembala singgung bahwa banyak orang yang merasa dia kena kutuk dalam hidupnya. Betul tidak? Makanya kalau kita tahu bahwa terkadang kita berpikiran seperti itu, terkadang kita merasa Tuhan jauh daripada kita. Tuhan tidak sayang kepada kita. Makanya kalau kita tahu kita sering kadang muncul itu pikiran, sering-seringlah datang ke gereja juga. Karena di gereja ini akan memberitakan tentang kasih karunia. Mengingatkan saudara bahwa kutuk itu sudah Tuhan tanggung. Kemarahannya sudah Yesus tanggung. Bagi saudara dan saya. Ya. Makanya setiap hari Minggu saya paling senang duduk di paling depan. Kenapa? Karena bahkan saya sebagai melayani Tuhan saya tetap mau. Saya terima banyak hal dari Bapak Gembala. Karena saya tahu hanya Injil kasih karunia yang membuat iman saya bangkit. Hanya Injil kasih karunia, Injil damai sejahtera itu yang membuat saya tetap bisa berdiri kokoh. Ya, berdiri kokoh untuk menghadapi setiap tantangan yang ada. Ya seperti itu. Yohanes 15 ayat 7. Ini untuk bagaimana dia menyadarkan kita. Karena kelayakan kita. Dikatakan apa? Yohanes 15 ayat 7. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu. Mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Sadarilah. Yang pertama, jikalau kamu tinggal dalam aku. Artinya apa? Bicara apa? Status kita. Ya, status kita. Berbaju jirakan keadilan. Kita tahu kita ada di dalam Kristus. Dan mintalah. Dan firmanku tinggal di dalam kamu. Kita sadari ada janji-janji Allah. Yang Tuhan sudah genapi dalam kehidupan kita. Ya, janji-janji Allah yang dia sudah berikan kepada kita. Itu sudah dia genapi. Makanya kalau orang dunia saja percaya. Dunia itu roda kehidupan itu berputar. Betul nggak? Oh hari ini mungkin kita susah, besok senang. Itu dunia. Apalagi kita harusnya anak-anak Tuhan percaya kalau dunia saja, orang dunia percaya situasi bisa berubah. Kenapa kita tidak mau percaya bahwa situasi kita bisa berubah? Kenapa? Tetapi janji Allah tidak pernah bisa berubah. Kenapa janji Allah tidak bisa berubah? Karena dia di dalam kekekalan, dia sudah melihat dan menggenapi semua janji-janjinya. Buat saudara dan saya. Itu kenapa dikatakan bahwa situasi bisa berubah, tapi tidak dengan janji Allah. Ya, situasi memang bisa berubah. Kenapa? Karena masih ada dalam waktu. Ini saya sederhanakan buat kita semua. Kenapa situasi bisa berubah? Karena masih ada dalam waktu. Karena hari ini akan berbeda dengan besok. Makanya ada firman Tuhan bilang kesusahan hari ini cukuplah hari ini. Ya, karena masih ada di dalam waktu. Jadi situasi bisa berubah. Sama seperti saya, mungkin saat ini ganteng, nanti berapa tahun mukanya udah gak ganteng lagi ya. Seperti itu. Ya. Kenapa? Karena berubah. Ya seperti itu. Karena berubah. Tetapi tidak dengan Tuhan kita. Amin.
Tuhan kita tidak pernah berubah. Beri kemuliaan dulu bagi dia. Dia Allah yang begitu baik ya. Jadi yang perlu kita lakukan adalah bagaimana kebenaran ini, yang kita sadari ini, ya good news yang benar inilah yang mendatangkan Injil, yang mendatangkan damai sejahtera. Karena kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Ini satu paket yang tidak bisa diputus-putus atau dipisahkan. Karena di mana ada kebenaran ini, ada good news, ada grace, pasti akan ada damai sejahtera. Makanya kalau kita perhatikan di surat-surat dari Paulus, dia selalu bilang seperti ini, kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera. Kasih karunia dan damai sejahtera. Karena tanpa kasih karunia Allah, tidak akan pernah ada damai sejahtera. Makanya kita butuh kasih karunia. Jadi bagi saudara yang perlu terus damai sejahtera ini, sadarkan untuk terus menerima Injil, kasih karunia di dalam kehidupan kita. Kita sadar bahwa kita orang benarnya Tuhan. Karena pribadi Kristus yang dia kerjakan. Jadi sehingga dimanapun di saat kita berdiri, ya, dimanapun pada saat situasi apapun di saat kita berdiri, ya, kita tahu bahwa kita sudah bersama-sama dengan Kristus. Kita sudah dilayakkan oleh dia. Karena kelayakan ini yang membuat kita punya apa? Kepercayaan diri untuk berdiri, betul tidak? Kelayakan ini. Dan kita tahu kelayakan kita datangnya dari pribadi Kristus Yesus sendiri. Kita sudah dilayakkan. Ya kan banyak orang hidup dalam ketakutan, kenapa? Karena merasa dirinya belum layak, betul tidak? Di hadapan Tuhan banyak orang takut. Bahkan banyak orang takut datang ke gereja. Kak, beta mau datang ke gereja sama saja, beta masih buat ini, beta takut, sama saja. Ya semakin sama kalau nggak datang-datang ke gereja. Makanya butuh datang ke gereja untuk diberitakan tentang Injil kasih karunia. Bukan Injil penghakiman, tuntutan. Karena banyak di luar sana memberitakan Injil tuntutan. Karena ini saya ingin bagikan satu hal. Banyak orang pingin sekali jadi instrumen of God judgment. Banyak orang pingin jadi alat penghukumannya Tuhan. But not many people want to be the instrument of God's love. Tapi gak banyak orang mau jadi alat kasih Tuhan, kasih karunia Tuhan dalam hidupnya. Karena begitu banyak, memang begitu enak ya beritakan soal penghukuman. Saya ingat sekali dulu, saya dulu sebelum mengenal Injil kasih karunia, saya dulu kalau khotbah selalu punya prinsip harus buat orang sampai menangis. Iya, mainkan emosinya, saya buat orang sampai bagaimana dia bisa menangis baru, khotbah luar biasa. Ya saya pikir, ternyata itu semua sia-sia. Karena habis dia menangis, dia temu masalah, dia tambah menangis lebih parah. Tapi waktu dia berjumpa dengan Kristus, tangisan yang dia keluarkan adalah tangisan sukacita, kemurahan, kebaikan Tuhan. Amin. Itulah pada saat orang dengar tentang Injil, berkasutkan Injil damai sejahtera. Makanya situasi apapun, ya di dalam pergumulan apapun kita tahu siapa yang bersama kita. Kak, saya rindu buka dalam Mazmur 23, Kak. Mazmur 23. Ini saya ingin katakan Mazmur 23 ayat yang 1. Mazmur Daud, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ayat 2, Kak. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ayat yang ketiga, ia menyegarkan jiwaku, yang menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. 4, sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya sebab engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Apapun situasinya, apapun kondisinya, kita tahu siapa gembala kita. Kita tahu siapa yang bersama dengan kita. Kita tahu kita tinggal di dalam siapa. Kita tahu kita dilayakkan menjadi anak-anak yang dia cintai. Itulah berkasutkan Injil damai sejahtera. Sehingga ini bukan tentang seberapa buruk saudara, tapi ini tentang seberapa baiknya Tuhan kita Yesus Kristus. Ini bukan tentang bagaimana pondasinya harus Kristus. Ini bukan tentang kekuatan kita sendiri. Ini bukan tentang berapa buruk saudara tetapi berapa baik Kristus. Bukan tentang betapa setia saudara, tapi tentang kesetiaan Yesus. Ini bukan tentang ketaatan saudara, tapi tentang ketaatan Yesus Kristus. Itulah Injil damai sejahtera. Itulah berkasutkan Injil damai saudara. Bagaimana saudara tahu saudara memiliki kelayakan untuk datang sama dia. Karena bukan tentang saudara, tetapi tentang Kristus Yesus. Jadi saya pikir, dan bukan hanya saya pikir, saya percaya bahwa perlengkapan senjata rohani ini adalah semua tentang
memiliki pikiran yang benar tentang karya Kristus. Memiliki pikiran yang benar. Bagaimana kita harus memiliki pikiran kita, pondasi yang kuat ini tentang kita bawa kepada pikirannya Kristus tentang kita. Ya seperti itu. Ya, karena saya percaya pada saat kita mulai berpikir ini tentang kita, maka pondasi kita tidak akan kuat lagi. Kalau pikir bahwa beta alami ini, ya akhirnya kita ukur situasi kembali. Tetapi percayalah, bukan tentang kita, tetapi tentang Dia. Makanya kita harus bawa pikiran kita kepada pikiran Kristus. Ya, ini makanya saya bilang berkasutkan, ya, kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera. Kenapa? Karena bahkan kasut yang kita pakai berkasutkan Injil damai sejahtera itu adalah Yesus Kristus sendiri. Kak, kita tahu dari mana? Kak, buka di dalam Lukas pasal 1 ayat 79. Lukas pasal 1 ayat 79. Inilah kenapa saya katakan semua perlengkapan senjata Allah adalah bicara tentang Yesus sendiri. Untuk menyinari mereka yang diam dalam kegelapan dan dalam naungan maut. Untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Untuk mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ini kisah bagaimana Yohanes Pembaptis dipanggil nantinya untuk mempersiapkan jalan bagi siapa? Kristus. Dan Kristus yang akan mengarahkan kaki kita kepada jalan damai sejahtera. Ya. Kristus itulah jalan itu sendiri yang membawa damai sejahtera bagi kita. Makanya dia bilang apa? Akulah jalan, kebenaran dan hidup. Dialah kebenaran kita. Dialah berkasutkan Injil damai sejahtera kita. Kita tahu kita sudah dilayakkan. Bahkan di dalam badai pun, situasi berat apapun, ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Saya rindu ayat terakhir di bagian perlengkapan ini, berkasutkan Injil damai sejahtera ini. Kak, buka di dalam Markus 4 ayat 38. Bahkan damai sejahtera yang kita peroleh adalah pribadi Yesus sendiri. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ini kita tahu semua ceritanya. Mereka disuruh mau menyeberang, mereka menyeberang bersama-sama. Badai menerpa, semua pada panik, Yesus tidur. Waktu saya dengar Bapak Gembala khotbahkan ini, saya sangat diberkati. Karena kalau kita lihat, hanya orang yang di badai seperti itu, ya, bisa tidur. Kalau orang nggak miliki damai sejahtera, nggak mungkin dia bisa tidur. Betul tidak? Dia bisa tidur segitu nyenyaknya. Kenapa? Waktu saya terus renungkan ini, kenapa ya? Kenapa ya? Karena damai sejahtera itu waktu Yesus tidur, itu bukan dia lahir atau bukan sesuatu yang dihasilkan. Tetapi ternyata ya Yesus, damai sejahtera itu sudah ada dalam Yesus. Karena dialah damai sejahtera itu. Itu kenapa kebenaran dan damai sejahtera artinya bahwa apa? Artinya bahwa kalau kita mau temukan damai sejahtera, bahkan di tengah badai pun, milikilah Yesus bersama-sama dengan kita. Sadarilah kita sudah dilayakkan, kita ada di dalam Kristus. Maka damai sejahtera itu yang adalah pribadi Yesus itu sendiri, kita akan dapatkan. Sehingga apapun situasi kita di medan peperangan apapun, kita bisa stand firm, kita bisa tetap kokoh berdiri. Waktu kita sadar, ada Kristus Yesus yang bersama dengan kita. Makanya inilah damai sejahtera itu. Bahkan di dalam badai tetap ada damai sejahtera. Bahkan pada saat kita dengar keuangan kita mulai kacau, tetap ada damai sejahtera. Waktu kita dengar ada permasalahan keluarga, kita tetap ada damai sejahtera. Waktu kita dengar ada pekerjaan kita yang ada masalah, kita tetap dengar damai sejahtera. Waktu kita sedang bertengkar dengan pacar kita, tetap ada damai sejahtera. Waktu kita bertengkar dengan suami, anak, dengan orang tua, tetap ada damai sejahtera. Kenapa? Karena situasi tidak menentukan, tetapi iman kita di dalam Kristus, damai itulah, Kristus sendiri itulah yang menjadi milik kita. Amin. Itulah berkasutkan Injil damai sejahtera. Situasi apapun, dimanapun apapun, kita tetap memiliki damai sejahtera. Karena kita tahu kita sudah dilayakkan, kita sudah diterima oleh Kristus Yesus Tuhan. Kita beri kemuliaan bagi Dia. Haleluya. Sekarang saya punya 14 menit untuk perisai iman ya. Perisai iman, kita masuk ke bagian kedua. Perisai iman. Pergunakanlah perisai iman. Ayat 16, kita baca dulu sekali lagi. Efesus 6 ayat yang ke-16. Dalam segala keadaan, pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu, kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Jadi dikatakan apa?
sebelum kita sampai di sini dikatakan apa? Dalam segala hal, dalam segala keadaan, gunakanlah perisai iman. Artinya dalam segala hal, dalam segala keadaan, artinya dalam segala hal, dalam segala keadaan. Jadi apapun saat ini, saudara, bapak, mama yang terkasih dalam Tuhan, situasi apapun yang saat ini membuat langkah bapak, mama datang di gereja kita di tempat ini, situasi apapun itu, pakailah perisai iman. Ya, pakailah perisai iman. Ya, seperti itu. Tapi Kak, apa ini perisai iman? Mungkin kita tanyakan itu lagi. Kak, apa ini perisai iman? Ya, iman. Bagi saya pribadi, perisai iman itu adalah bagaimana kita mempunyai kepercayaan yang benar tentang karya Kristus, tentang diri kita. Ya, perisai iman. Nanti saya akan jabarkan, jelaskan supaya kita dapat pahami ini, apa ini perisai iman. Tetapi saya simpulkan ini bagaimana kita memiliki kepercayaan yang benar tentang siapa Yesus yang adalah kebenaran, status kita yang adalah orang benarnya Tuhan dan berkasutkan yang kita sudah dilayakkan oleh kebenarannya yang Dia sudah berikan. Itulah perisai iman. Kita mempunyai kepercayaan yang benar tentang itu semua. Ya, kita sudah dengar tentang good news itu dan kita mempercayainya, memiliki kepercayaan yang benar seperti itu. Dan itu yang Bapak Gembala bagikan bagi kita semua. Yang pertama adalah bagaimana Yesus ya jadi perisai iman. Bagaimana kita sudah belajar tentang Yesus adalah kebenaran. Yohanes 14 ayat 6. Kita mengenakan kebenaran Kristus. Kita menjadi orang benarnya. Ya, di Roma 13 ayat 14. 2 Korintus 5 ayat 21. Terus ayat ketiga, berkasutkan Injil, damai, sejahtera. Ya, pondasi kita adalah Kristus. Kita dilayakkan oleh Dia. Sudah kita memiliki kelayakan di dalam Dia. Dan inilah ketiganya yang adalah pribadi Yesus sendiri. Yang termanifestasi yang Dia berikan di dalam hidup kita. Pribadinya. Yang adalah kebenaran. Dia membenarkan kita. Ya, dan bagaimana Dia sudah melayakkan kita. Seperti itu. Dan inilah yang disebut dengan the gospel. Kabar baik. Dan perisai ini yang Tuhan mau kita pakai. Tuhan mau kita mempunyai kepercayaan yang benar tentang karya Kristus untuk hidup kita. Makanya di gereja ini terus diulang. Supaya apa? Ini pertanyaan berikutnya. Supaya apa kita pakai ini perisai gospel, kasih karunia ini. Terus menerus. Supaya apa? Supaya dikatakan di ayat berikutnya. Ya, dikatakan apa? Pergunakanlah perisai, sebab dengan perisai itu, dengan perisai itu. Seperti yang saya katakan, kita harus kembali sedikit ke konteksnya sebelum waktunya habis. Kalau kita lihat perisai di sini, kan ingat seperti yang saya katakan dia dalam penjara, dia teringat tentara Romawi. Karena memang perisai tentara Romawi pada waktu itu dan bahkan perisai-perisai di dalam Alkitab bahkan di Perjanjian Lama juga, itu perisai yang dimaksudkan di sini adalah perisai yang besar, 4 persegi panjang dan bahkan dia bisa melingkupi seluruh badan. Seperti itu. Itu terbuat dari kayu yang terus dilapis-lapis dan dilapisi dengan kulit. Jadi begitu kuat, begitu keras seperti itu, ya. Dan ini perisai ini dirancang untuk melindungi tubuh dan membentuk formasi defensif, kuat seperti dinding, ya. Seperti di dalam Mazmur 18 ayat 2, ya enggak usah baca. Saya di situ tentang perisai yang kuat dikatakan seperti itu, ya. Jadi intinya perisai ini dimaksudkan untuk apa? Melindungi kita. Tapi melindungi dari apa, Kak? Ini melindungi kita dari apa? Kembali ke tadi, Kak. Melindungi kita dari apa? Ya, dari panah perisai itu kamu dapat memadamkan panah api dari si jahat. Oh, ternyata ini perisai iman. Kenapa kita selalu diingatkan kasih karunia, grace, tentang siapa Yesus, siapa kita, status kita orang benarnya Tuhan. Dan kita menyadari kita terus dilayakkan oleh Dia. Supaya apa? Supaya waktu panah api dari si jahat ini datang, kita bisa mentalkan itu, padamkan itu. Pertanyaannya sama kita, tapi Kak, apa yang dimaksud dengan panah api ini? Ya, apa yang dimaksud dengan panah api ini? Jadi kita untuk memadamkan panah api ini dengan apa? Dengan Injil kasih karunia. Ya, seperti Injil kasih karunia. Tidak dengan perisai yang lain. Perisai yang lain bisa gagal. Ya, sekali lagi saya ingin katakan, perisai yang lain bisa gagal, tapi dengan perisai iman seperti itu, ya. Apakah perisai yang lain itu yang tidak bisa memadamkan panah api dengan si jahat? Perisai yang lain contoh usaha kita sendiri. Ya, usaha kita sendiri, ya. Itu gagal pastinya. Kenapa? Karena iblis ini pintar.
Kenapa pintar? Dia kasih panah api. Apa yang dimaksud dengan panah api di sini? Kita akan lihat, ya. Untuk kita bisa pahami panah api dari si jahat ini, mari saya rindu untuk kita semua buka di dalam 1 Petrus 5 ayat 8. 1 Petrus 5 ayat 8 supaya kita paham dulu, ya. Apa ini panah api ini? Ya, dari si jahat ini. 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Jadi dikatakan sadarlah dan berjaga-jaga lawanmu. Kata lawan di sini itu memakai kata antidikos. Antidikos ini artinya apa? Lawan di pengadilan, penuduh hukum. Ya, penuduh hukum seperti itu. Jadi lawanmu si iblis. Iblis ini memakai kata diabolos, ya. Diabolos yang artinya juga setan juga. Ya, dalam bahasa Ibrani juga sama artinya juga setan seperti itu, ya. Jadi iblis ini, setan ini, ya, dia menuduh kita dengan apa? Memakai hukum. Hukumnya siapa? Hukum Tuhan, hukum Taurat sendiri. Jadi panah api dari si iblis, dia pakai ini apa? Hukum Taurat sendiri. Untuk apa? Untuk menuduh kita, menghakimi anak-anak Tuhan dengan menggunakan hukum Taurat seperti itu. Kenapa? 1 Korintus 15 Kak, ayatnya yang ke-56. 1 Korintus 15 ayat 56. Sangat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Jadi dia pakai hukum Taurat untuk menuduh anak-anak Tuhan, untuk mengingatkan kita ketidaksanggupan kita untuk memenuhi kekudusannya Tuhan. Itu makanya perlu kita memakai kasut, ya, kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera supaya kita sadar apapun tuduhannya kita sudah dilayakkan, kita sudah dibenarkan oleh Tuhan. Amin. Ini kenapa pekerjaannya iblis? Dia nuduh kita. Apakah dia nuduh kita sekali, 2 kali? Tidak. Terus menerus. Kak, Wahyu 12 ayat 10. Wahyu 12 ayat 10. Dan aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Alkitab dan kuasa dia yang durapnya karena telah dilemparkannya pendakwa saudara-saudara kita. Pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah. Jadi apakah sekali 2 kali iblis mendakwa kita? Menuduh kita? Siang dan malam. Dikatakan siang dan malam artinya dia gak capek. Dia tuduh terus. Ada kesempatan sedikit, celah sedikit, dia masuk, dia tuduh saudara terus. Tuduh dengan apa? Dengan hukum Taurat. Wah, engkau tidak layak. Wah, engkau tidak bisa diterima Tuhan. Tuh, kamu baru saja mencuri. Oh, tapi kan gak curi uang. Curi waktu dong. Ada banyak hal. Jadi dia pintar sekali mempermainkan otak peperangan ini di pikiran kita. Dia pakai segala cara, pakai hukum Allah untuk apa? Kasih tuduhan, intimidasi, penghakiman kepada kita. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan panah api di dalam bahasa aslinya itu memakai kata belos. Ya, pakai kata belos. Belos itu ternyata itu misil. Misil itu sudah tahu misil rudal. Jadi bayangkan panah api itu ternyata, bayangkan dia gak main-main nyerang anak Tuhan. Dia pakai rudal langsung, rudal hukum Taurat besar. Kita tahu kalau rudal itu kan dampaknya begitu luar biasa. Jadi kalau kita nggak kuat tentang status kita, kalau kita nggak kuat tentang pondasi kita, maka rudal itu hantam habislah kita. Ya, karena kata belos panah api di sini itu artinya rudal, ya, lemparkan rudal, bom, hukuman, tuduhan, karena hukum Taurat. Wah, engkau buat dosa, engkau buat ini, buat itu. Makanya Tuhan mau kita pakai perisai iman, ya. Yang artinya kepercayaan yang benar tentang Yesus dan status kita. Dan kesadaran bahwa kita sudah dilayakkan oleh Dia. Kita sudah dibenarkan oleh Dia. Jadi saudara dan saya menjadi orang benarnya Tuhan. Amin. Jadi yang pertama ini yang saudara perlu sadarkan. Saudara tahu bahwa Yesuslah kebenaran sejati itu. Jadi jangan mau ditipu oleh iblis yang adalah penipu, pembohong. Karena kebenaran yang mutlak adalah Yesus sendiri. Bahkan kebenaran di dunia itu bisa berubah. Bahkan kebohongan yang terus diperkatakan, Bapak Gembala katakan, itu bisa jadi kebenaran. Kalau terus dikatakan, itulah kebenaran dunia. Tapi tidak dengan kebenaran Kristus, Yesus, yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan selamanya. Dia mutlak. Dan kebenarannya itu sudah dilimpahkan kepada saudara dan saya. Itu yang kedua. Yang ketiga, pakailah, berkasutkanlah Injil damai sejahtera. Miliki pondasi yang kuat. Percaya bahwa saudara tahu saudara sudah dilayakkan oleh Tuhan. Dan pada akhirnya saudara tahu siapa saudara dan di mana saudara. Kak, coba buka 1 Yohanes 4 ayat 17.
Saya masih punya 3 menit ya. 1 Yohanes 4 ayat 17. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman. Karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia. Inilah ya, pada saat inilah kasih Allah sempurna dalam hidup kita. Pada saat kita sadar, sama seperti Dia di surga, demikian juga kita. Saya mau tanya, Dia di surga masih bisa gak dituduh sama iblis? Bisa gak dicobai sama iblis? Dan begitulah saudara dan saya. Dan pada saat saudara berani percaya akan hal ini, maka kasih Allah sempurna. Pakai perisai imam. Jadi situasi mungkin berbeda seperti yang kita harapkan. Situasi mungkin bahkan bukan hanya berbeda, berbalik dari apa yang kita harapkan. Seperti itu. Tetapi kita harus percaya sebagai orang benarnya Tuhan, bahwa janji-janji itu sudah disediakan bagi saudara dan saya. Dan dikatakan bahwa di dalam 2 Korintus 5 ayat 7. Sebagai orang percaya, ini yang harus kita lakukan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Dan Kak katakan, bukan Roma 1 ayat 17 Kak. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Jadi mari Bapak Mama, saudara yang terkasih, saya ingin tutup dengan ini. Di awal saya sudah katakan bahwa perlengkapan senjata rohani itu seperti rangkuman, ditaruh, dibungkus dalam satu pribadi, yaitu pribadi Yesus Kristus sendiri. Yang pertama saya ingin ingatkan buat kita, Yesuslah kebenaran yang mutlak itu. Yohanes 14 ayat yang ke-6. Yang kedua, kita dikenakan kebenarannya Kristus. Kita menjadi orang benarnya Tuhan. Ya, Kristus dipakaikan kepada kita di dalam Roma 13 ayat 14. Dan yang ketiga, kaki kita berkasutkan Injil damai sejahtera. Yang adalah kita tahu, kita sadar, kita memiliki pondasi yang kuat karena kita tahu kita sudah dilayakkan, kita sudah dibenarkan, kelayakan oleh Tuhan. Ya, kita memiliki pondasi yang benar oleh karya Kristus, oleh kasih karunia Injil itu yang mendatangkan damai sejahtera. Dan yang keempat, pakailah perisai iman. Artinya ya bagaimana kita mempunyai kepercayaan yang benar bahwalah Yesus itulah iman kita. Saya ingin tutup dengan ini. Ibrani 12 ayat yang kedua. Ibrani 12 ayat yang kedua. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah kanan tata Allah. Di dalam bahasa Inggrisnya saya senang sekali. Ya, dalam bahasa Inggrisnya dikatakan seperti ini. Looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. Wow, Dialah the author and the finisher of our faith. Dialah iman kita secara pribadi. Amin. Jadi biarlah apapun panah api yang dibuat oleh iblis melalui hukum Taurat, tuduhan-tuduhan apapun yang rudal dia lemparkan kepada saudara. Ya percayalah ada perisai iman, ada ikat pinggang kebenaran, ada baju jirah keadilan, ada kasut kerelaan memberitakan Injil damai sejahtera, dan ada perisai iman. Dan kalau saudara mau lihat untuk yang berikutnya, ketopang keselamatan dan yang lainnya, datang di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.